Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi hari ini, Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Saya Pendeta Paben Sumitro STH mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali lagi kami pada pagi hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Ajarkan kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan pada pagi hari ini kami pahami dan mengerti sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bila damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melingkupi kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perikop bersabar dalam penderitaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya atau orang Kristen, kita pasti pernah mengalami penderitaan. Namun seringkali saat kita berada dalam penderitaan, kita mempunyai sikap yang salah ketika menghadapinya. Misalnya mudah marah, lemah iman, bersungut-sungut, menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan cenderung lari ke dalam dosa, dan sebagainya. Karena itu, saudara, kita diajarkan pada saat ini bagaimana sikap yang benar ketika mengalami penderitaan atau mengalami masalah dalam kehidupan. Melalui Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang pertama, memiliki sikap sabar. Dapat dilihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 7, ayat 8 dan ayatnya yang ke-10. Artinya, tidak membalas dendam, tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Tidak boleh iri hati melihat orang lain yang tidak mengalami penderitaan seperti kita. Harus berserah penuh pada kehendak Allah dan tidak memberontak kepada Allah pada waktu menghadapi pergumulan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meneguhkan hati. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Artinya, hati harus teguh. Jadi, dalam menghadapi penderitaan, iman maupun perasaan terhadap Tuhan itu tidak boleh berubah-ubah. Tetap berada dalam firman Tuhan, harus konsisten
memiliki hati yang teguh dalam firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut satu terhadap yang lain. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Ini berarti Yakobus ingin mengatakan bahwa tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena bersungut-sungut atau mengeluh bukan hal yang bisa diabaikan atau diremehkan, karena bersungut-sungut menunjukkan kurang percaya, iri hati. Contoh, bangsa Israel yang dihukum oleh Tuhan karena mereka bersungut-sungut bisa dibandingkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 dan ayatnya yang ke-10. Keempat, harus bertekun. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Di sini Yakobus menyuruh bertekun, artinya tidak putus asa, tetapi tetap setia untuk ikut Tuhan Yesus sekalipun mengalami penderitaan pergumulan hidup. Harus menyangkal diri dan pikul salib dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dalam kehidupan yang kita jalani. Pastinya ada banyak hal, berbagai macam pergumulan dan kesulitan, bahkan di sepanjang hari ini yang akan kita jalani. Tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi, atau mungkin juga saat ini Bapak, Ibu, saudara sudah menghadapi kesulitan, permasalahan, pergumulan itu semua. Dan kita boleh belajar dari Yakobus pada saat ini bagaimana sikap yang benar untuk menghadapinya. Yang pertama, memiliki sikap sabar. Yang kedua, meneguhkan hati. Yang ketiga, tidak bersungut-sungut. Yang keempat, harus bertekun. Dan untuk dapat melakukannya, Bapak, Ibu, saudara, kita harus ingat ilustrasi tentang petani yang sabar menunggu panen. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat ke-8. Yang kedua, kita harus ingat kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ayatnya yang ke-8. Yang ketiga, kesabaran nabi-nabi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Yang keempat, ketekunan Ayub. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh merenungkan akan firman Tuhan dan diajarkan untuk memiliki sikap yang benar ketika menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, yaitu memiliki sikap sabar, meneguhkan hati, tidak bersungut-sungut, dan bertekun di dalam Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa untuk melakukannya, mempraktekkannya, lebih-lebih di sepanjang hari ini yang akan kami jalani. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini yang akan dilalui. Senantiasa kami dilindungi, dijaga oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, baik yang bekerja di pemerintahan maupun di swasta, agar dimampukan untuk menyelesaikan tepat pada waktunya oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan.
Tuhan Yesus, berdoa secara khusus bagi jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi. Biarlah mereka selalu dilingkupi dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati segala usaha, pekerjaan mereka agar sukses dan berhasil. Memberkati persekutuan jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi agar senantiasa bertumbuh dan berbuah selalu dalam Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati keluarga, tiap keluarga, jemaat-Mu yang ada di sana, jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi. Memberkati dan menyertai, memampukan MPH, pendeta atau pikaris, penetua dan diakon dalam mereka melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, agar jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi menjadi jemaat yang takut akan Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Demikian juga Roh Kudus-Mu menolong mereka selalu dalam menghadapi tiap tantangan, baik dalam persekutuan, keluarga, maupun masing-masing pribadi. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka. Dan seluruh kehidupan jemaat GKE Tumbang Baloi, hamba serahkan dan pertaruhkan dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi resort GKE Pruk Cahu dan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKE Pruk Cahu. Biarlah Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai segala program pelayanan yang dilakukan, baik di tingkat resort maupun di tingkat jemaat, agar semuanya boleh berjalan terlaksana dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah, khusus di Kabupaten Murung Raya, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin dengan bijaksana, dengan adil, dengan jujur, untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi rakyat dan bagi masyarakat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan doa ini kami serahkan dan alaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.